Can people dimanapun kalian sedang berada, setiap hari ada miliaran transaksi, ada ratusan juta proses jual beli, dan ada jutaan juga orang yang kecewa karena membeli sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Nah, ini sebetulnya ada badan negara yang bernama Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Nah, pagi ini hadir bersama kita, bersama Genpi.co, Pak Muhammad Mufti Mubarok. Beliau adalah Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Selamat pagi Pak Mufti. Pagi Mas Apa Don, kabar? siap. Alhamdulillah. Ini siap sahabat ini. lama ini dengan kita. Kita jumpa lagi nih. Hari ini kelihatan cerah sekali Pak. Wah, mantap. Ada kabar apa ini tentang BPKN? Ya, kita lagi berjuang untuk jadi badan mandiri kan gitu, karena supaya independen kita lebih kuat dan kita punya kewenangan yang lebih exciting lah di masyarakat kan gitu. Sehingga Ya. Sebelum ke sana Pak Mufti, Iya. mungkin para Gen people yang ada di manapun kalian berada mungkin perlu tahu siapa nih sosok yang ada di depan saya ini. Silakan mungkin Pak Mufti bisa memperkenalkan dulu lahir di mana, kapan lahirnya. Kelihatannya wajahnya itu masih 30 tahun gitu. Ya, terima kasih Gen People. Jadi perjalanan panjang sampai Jakarta tentu kita lalui kan gitu. Artinya kami dari kampung nun jauh di sana, Lamongan. Kalau orang bilang Lamongan kampung kan gitu. Ada yang bilang Orla. Atau Orla. Orang Lamongan. Lamongan. Atau Bangladesh biasanya. Bangsane Lamongan Deso kan. Jadi memang kami ya sekolah mulai SD sampai SMA negeri di Lamongan, dan kami juga di pesantren saat itu, sehingga ada ilmu-ilmu lah. Cuman hobi saya menulis waktu itu kan gitu, sehingga banyak tulisan-tulisan yang bisa menghidupi saya untuk bisa sekolah lebih tinggi kan gitu, ke perguruan tinggi. Nah, itu modal tulisan-tulisan itu kan dulu waktu kita masih kecil itu media cetak kan gitu. Ya. Masih ingat kita Jawa Pos yang besar kan gitu. Nah, itu yang kita sering nulis di ya beberapa media itu, dan kemudian itu bisa menghidupi kami dan menghidupi saya untuk dengan beban adik 4 itu alhamdulillah saya bisa menyekolahkan adik-adik dari situ kan gitu. Dari menulis artikel. Dari menulis artikel, alhamdulillah dulu waktu itu kan juga lumayan, artinya meskipun angkanya nggak saya sebut tapi kan cukup. Ya, pada saat itu Iya. redakturnya masih Pak Masum ya. Betul. Kita di beberapa media banyak sekali kan, grup Jawa Pos, non Jawa Pos dan sebagainya juga aktif di majalah-majalah yang ya lumayan lah waktu itu. Nah, kami kemudian kuliah di ITS, masuk di teknik industri. Iya. Sambil kuliah juga di swasta tapi di komunikasi. Jadi lumayan lah Ketika kuliah tetap menulis ya, nah, tidak berhenti ketika ya. kuliah menulis dan sambil bekerja kan gitu. Artinya itulah awal dari kami akhirnya masuk Surabaya Pos, kemudian setahun bisa masuk di Jawa Pos kan gitu, dengan masuk di holding lah kan gitu, di perusahaan, di manajemen. Nah, dari mulai urusan cetak menyetak sampai urusan penerbitan itu akhirnya ya lumayan lah kita bisa eksis di memang cita-cita di media kan gitu. Dari situlah kemudian Dari hobi menulis itu saya dengar menghasilkan berapa puluh buku. nah ini itu yang gimana saya ceritanya? alhamdulillah dapat rekor muri kan gitu, penulis tercepat terbanyak kan gitu. Jadi Ada ini berapa lumayan. banyak? Ada hampir 100 sekarang kan gitu, sudah 100 itu buku sudah bestseller. dibuat dalam berapa lama? Ya ada yang setahun bisa melahirkan 10, ada yang 5, dan yang penting pokoknya harus bestseller kan. Ketika seorang penulis buku ya tentu harus bestseller kan gitu. Nah, kami juga ngajar sebagai dosen ketika waktu itu, ngajar di Airlangga kan gitu, karena kami alumni situ. S2-nya saya di S2-nya di UNER, S3-nya juga di UNER kan gitu, di studi pembangunan. Jadi ilmu yang saya cari ini yang agak unik kan gitu, dan Iya. itu membuat Sebentar Pak, Iya. itu ada kaitannya nggak dengan perlindungan konsumen, ilmu Iya. yang Bapak pelajari di kampus? kebetulan rumpun perlindungan konsumen ini kan rumpun ekonomi kan gitu. Iya. Artinya masuk di apalagi studi pembangunan sangat terkait dengan persoalan-persoalan konsumen. Nah, Iya. kami juga kebetulan kuliah hukum lagi kan gitu, supaya jadi lawyer juga, supaya kita punya kuat, karena soal perlindungan itu kan ada faktor hukum dan faktor ekonomi, ada transaksi, ada justifikasi kan gitu. Iya. Dua hal itu yang saya kira harus melekat pada ini
pada perlindungan konsumen karena kasus-kasus yang muncul sangat banyak sekali dan kita juga harus memberikan kepastian hukum kepada konsumen karena konsumen ini adalah sejumlah penduduk Indonesia 272 juta penduduk kita ya itu konsumen kita kan gitu dan itu masalahnya banyak sekali mulai ujung rambut sampai ujung kaki mulai pacaran sampai mati kan gitu. Kalau Itu sangat pacaran banyak. itu contohnya gimana kok? Ya kalau pacaran kemudian ada janji-janji yang tidak jelas misalnya. Janji-janji gombal itu nanti termasuk iya, bisa kalau di sebenarnya soal kalau yang gombal-gombal itu masuk dan namanya adalah janji-janji terkait dengan hati-hati itu. ya. Itu bahaya sebenarnya. Kalau saya menjanjikan kepada si misalnya Pacar kita. pacar kita misalnya nanti kalau dengan nikah dengan saya akan saya belikan rumah kan gitu. Nah ketika prakteknya kok nggak dibelikan rumah, saya belikan emas, saya macam-macam lah. Ketika prakteknya nggak dibelikan sebenarnya kalau itu direkam menjadi perjanjian kan gitu karena itu mengikat ketika berucap dan didokumenkan maka itu namanya praklausa baku kan gitu kalau dalam undang-undang perlindungan konsumen itu sudah dicatat ketika marketing misalnya menyampaikan Pak nanti akan rumah yang kita bangun ini nanti ada kolam renangnya Pak, kolam renangnya warna-warni kan gitu, Ya. kolam renangnya bisa menyelam 2 meter misalnya kan gitu, Ya. kolam renangnya dingin Pak, panas. Ternyata ketika kita ke sana, loh kolam renangnya kok kecil, kemudian kok gak ada panas dinginnya misalnya kan gitu lah itu sudah masuk menjadi janji-janji palsu kan gitu, itu masuk undang-undang. Dan itu bisa disoal. Dan ya? itu bisa menjadi temuan. Nah, seperti kasus Surabaya ketika ada satu pengembang apartemen yang menjanjikan katanya beli apartemen dengan lebar 25 meter persegi misalnya studio 25 biasanya meter itu. persegi, ya. Ternyata kita cek 22 meter persegi meskipun sudut yang di luar sudah dihitung. Oh, ternyata masih 22. Itu artinya tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan itu dituangkan dalam perjanjian kan itu misalnya. Maka dia kena pidana sesuai undang-undang kita. Nah, itu sesungguhnya banyak sekali masalah-masalah sebenarnya yang terkait dengan janji-janji kan gitu. Itu perannya pra transaksi itu banyak sekali karena promosi iklan katanya ini obat bisa kuat, bisa putih misalnya kan gitu katanya obat ini nanti kalau diminum ini bisa janji-janji itu yang iklan-iklan itu yang biasanya kalau di medsos apalagi wah dramatis kan gitu artinya. Ya. Sekali kalau itu kemudian tidak sesuai dengan kenyataan maka itu juga masuk pidana. Ini yang masalah-masalah terberat apalagi hari ini kita bom dari medsos ini juga luar biasa kan gitu. Ya. Dan promosinya mereka sekarang menggunakan medsos. Modal medsos. Nah, perjalanan saya ke sana tentu sebagai dosen, kemudian ya kita pernah masih di media juga, kemudian sebagai orang advokat. Nah, ini menarik untuk kita combine lah menjadi apalagi saya juga pelaku usaha atau di inilah pengusaha kan gitu sehingga menurut saya pilar-pilar ini menjadi kekuatan untuk bisa memberikan badan ini lebih kuat kan gitu menjadi lebih punya naik kelas lah. Sampai selama ini kan lembaga ini kan masih dipimpin orang pemerintah kan gitu. Nah, kita sekarang orang ya dalam tanda kutip aktivis lah kan gitu misalnya. Tentu kita mewarnai sesuatu yang berbeda lah insya Allah. Sebagai badan seharusnya ini kan independen langsung di bawah presiden. Nah, sekarang ini positioningnya seperti apa, Pak? Ya memang kita independen langsung SK kami presiden, kita diangkat presiden, tetapi bahwa tugas-tugas kami ini masih ada unsur pemerintah di sini dan artinya kami juga masih dalam tanda kutip nebeng anggaran di Kemendak kan gitu. Jadi mudah-mudahan tahun ini kita sudah ingin mandiri, badan mandiri dan kita punya power lah yang lebih sehingga bisa seperti KPK, kemudian seperti lembaga-lembaga yang lain yang secara kemandirian Komnas HAM misalnya itu powernya kuat, lembaga yang lain yang memang seperti bencana alam itu juga kuat kan gitu, BNPB misalnya. Nah seperti itu harapan kita mudah-mudahan di setahun 2 tahun ini kita kalau bisa. Dilihat dari persoalan yang dihadapi dan yang harus diselesaikan setiap hari dalam 1 tahun, itu volumenya kan juga tidak lebih kecil daripada yang ditangani oleh KPK, ditangani oleh BNPB dan sebagainya. Betul. Itu Pak. Ya. Kami tahun 2021 kemarin hampir 2.813 kan gitu kasus yang kita tangani, cukup besar dibandingkan dengan Komnas HAM, dibandingkan dengan KPK. Dan ditangani itu selesai tuntas atau 92% tuntas kita selesaikan kan gitu. Jadi kita kalau ada kasus-kasus harus kita selesaikan karena itu tugas kami untuk
ibarat orang sakit datang ke BPKN ya harus kita sembuhkan kan gitu, Ya, karena memang harus ya. terpulihkan haknya. Iya, iya, iya. Masalah-masalah yang paling menonjol nomor satu masih sektor perumahan di tahun kemarin, tetapi Nomor 1 sektor sektor perumahan, perumahan, nomor 2 jasa keuangan, jasa keuangan. baru nomor 3 sektor perbankan, sektor yang lain kan gitu, termasuk sektor transportasi juga menonjol, sektor e-commerce juga menempati ranking 5 besar kan gitu, dan lain-lain. Ya, Ada di 10 era sektor, ya. di era digital, di era Iya. online ini kan perdagangan itu semakin mudah. Betul. Dengan marketplace semua orang bisa bertransaksi. Iya. Tetapi kadang orang bertransaksi order di online, Iya. tetapi ketika dikirim barangnya tidak sesuai dengan yang diekspektasikan Betul. sebelumnya. Iya. Nah ini kan kasusnya ini kan jutaan ini setiap hari, apalagi sekarang hampir semua marketplace di Indonesia setiap tanggal yang sama dengan bulannya, misalnya nanti misalnya nanti 33, 44, 55 dan sebagainya, itu kan selalu booming dengan promosi besar, dengan diskon besar. Nah itu bagaimana bisa memantau sekian banyak transaksi, Pak? Ya, kalau transaksi elektronik, terutama marketplace, harapan kita, konsep kita yang berikan kepada mereka adalah sistem COD itu. Artinya barang sampai baru dibayar kan, gitu. Jangan sampai ini konsumen atau masyarakat kita seringkali ketika ada iklan-iklan atau iming-iming yang aneh-aneh itu kemudian, langsung transaksi kan gitu. Udah, saya beli aja. Ternyata ini pihak marketplace ini belum register, belum terdaftar, artinya belum melalui proses yang kredibel kan gitu. Tiba-tiba muncul, dan banyak sekali yang katanya handphone sekian dengan diskon sekian. Misalnya kemarin kita nangani Grab Toko misalnya, salah satu contoh yang saya tangani itu, waduh, dalam waktu sekian hari karena iPhone yang dijual kan gitu, dan branding merek, akhirnya orang banyak transaksi sampai berapa itu 5 miliar kan gitu, yang transaksi hari pertama, hari kedua. Dan karena namanya Grab yang kemudian niru-niru dengan satu merek yang terkenal itu, maka orang percaya kan gitu. Nah akhirnya yang menjadi masalah karena banyak orang sudah transfer duluan, ngasih DP, ngasih ini, jumlahnya sampai 5 miliar kan gitu. Dan menurut saya ini kesalahan terbesar, karena kita sarankan sekarang COD, barang harus dibuka, disaksikan, ada, kalau bila perlu ada berita acara, ada dokumen, kayak orang kirim surat itu harus ada bukti siapa penerimanya, kemudian apa yang dikirim harus jelas, dan speknya itu kemudian dicoba bila perlu itu baru dibayar. Jangan sampai kemudian dengan iming-iming diskon kemudian konsumen atau masyarakat kita lengah kan gitu dalam transaksi itu saya kira sudah kita sarankan ke sebuah marketplace, jangan ada lagi yang pakai pola. Kalau marketplace yang sudah terkenal sih mungkin secara deteksinya sudah orang tahu ya ini, bahwa kalau misalnya yang merek-merek terkenal itu tentu orang percaya, tetapi yang marketplace yang jumlahnya ribuan ini tentu harus selektif kan gitu dalam memilih masyarakat, jangan sampai keliru, apalagi unsur penipuannya sekarang lebih crime ini lebih besar sekarang. Cybercrime kita sudah menerima pengaduan, tiap hari lelah kita sebenarnya, tapi ya karena tugas kita tentu kita tangani sampai selesai kan gitu. Harus hak konsumen harus terpulihkan dan harus ada kepastian hukum, itu moto kami, dan pemerintah harus hadir karena kami mewakili pemerintah kan gitu. Lebih penting dari itu Pak, case ini kan tidak bisa dihindari dan akan terus ada karena digital literacy masyarakat kita itu kan masih sangat terbatas. Nah, bagaimana mensosialisasi ke publik, ke seluruh masyarakat Indonesia agar please hati-hati nih kalau bertransaksi menggunakan online, karena ini punya potensi begini dan sebagainya, itu gimana Pak mensosialisasinya? Ya, jadi kalau sosialisasi kita sudah masif sebenarnya dalam konteks sosialisasi, tetapi lagi-lagi jangkauan kita ini cukup berat, mulai ujung Papua sampai ujung Aceh ini kan juga ada masyarakat yang memang tidak paham teknologi misalnya, melalui medsos, melalui macam-macam. Ada yang memang petani-petani yang memang agak susah kita dekati, maka kita membuat komunitas, misalnya komunitas ontel, ya dia akan bicara soal sepeda ontel kan gitu misalnya, komunitas handphone, itu yang sedang kita garap, karena dengan komunitas itu mereka paham produk, paham dan sebagainya, dan kalau ada masalah minimal dijelaskan secara secara internal kan gitu. Dan yang kedua, pelaku usaha harus segmented atau cluster kan gitu, misalnya
pengusaha-pengusaha di bidang handphone misalnya harus ada asosiasinya sehingga nanti ada masalah-masalah bisa diselesaikan di internal pelaku usaha. Jadi sebenarnya kan masalah konsumen ini kan antara konsumen dan pelaku usaha sebenarnya. Kami ada wasit kan di tengah. Jangan sampai pelaku usaha sampean harus tanggung jawab kan gitu. Konsumen kamu punya hak tetapi punya juga tanggung jawab yang harus diselesaikan. Jangan sampai ini lagi-lagi juga konsumen juga sering nakal kan gitu misalnya. Ngakal-ngakali juga banyak yang kita temukan kan gitu. Nah, ini seringkali membuat kami akhirnya membuat klaster itu, misalnya klaster tentang mobil itu kan banyak sekali, Vespa, klaster apa-apa, klaster konsumsi makanan misalnya, ini penggemar ayam misalnya, itu orang-orang sudah berkelompok sendiri bikin komunitas, asuransi misalnya, kita bikin komunitas asuransi, yang itu minimal dari pengetahuan kita masuk di situ. Kalau kita masuk masyarakat 270 juta ya agak susah kan gitu. Ya, itu tapi kalau segmented gitu betul itu kita masuk di situ. Dan catatan kita, IPK kita, indeks kepercayaan konsumen, ada parameter kita. Itu sekarang kita sudah 49,07 kan gitu indeksnya kita. Artinya apa? Bahwa kita sudah mampu orang Indonesia ini. Artinya masyarakat dari berapa angkanya Pak? Angkanya kalau 0 sampai 20 itu masih tergolong sadar kan gitu. Ya kita sudah tengah-tengah 40 sampai 60. Kita sudah sekarang paling atasnya 100 itu masih berdaya seperti Amerika, seperti Australia sudah dalam kategori, China sudah masuk di situ. Negara-negara Asia masih di kategori kritis kan gitu di 60 sampai 80. Tetapi bukan soal itunya, bahwa parameter ini adalah ada 3 parameter yang kita ukur. Pertama soal ternyata masyarakat kita itu pinter milih kan gitu. Sebenarnya kalau milih barang pinter. Orang Indonesia itu indeksnya sudah tembus angka 60 lebih kan gitu, 65. Karena kemudian preferensi barang, dia memilih-milih barang itu sudah pinter. Kemudian melakukan transaksi ya bagus, orang Indonesia itu udah melek lah terhadap itu. Tetapi ada 3 parameter yang lemah kan gitu. Misalnya soal undang-undang. Masyarakat kita nggak ngerti bahwa misalnya ketika marketplace seperti tadi kasus marketplace misalnya, dia nggak tahu aturan-aturannya itu. Nah itu yang membuat mereka agak lemah kan gitu. Kemudian ya tentu yang lain-lain tentang komplain. Orang Indonesia itu masih lemah, masih 34 indeksnya kan gitu. Artinya kalau misalnya ya kalau ada masalah ya sudahlah, orang-orang Indonesia ya sudahlah kan gitu. Yang saya sebenarnya ikhlaskan aja lah. Ingin mendorong ibu-ibu sebenarnya, ibu-ibu kalau beli lombok atau beli apa mesti minta apa kan gitu, itu menarik dan dicek semua kan gitu. Jangan sampai kemudian ketika beli dimanapun ya kita itu kadang-kadang ya sudahlah kan gitu, ya sedekahlah nggak apa-apa kan gitu. Tapi itu dalam konteks perlindungan konsumen kan tidak menarik, karena semakin konsumen ini ya sudahlah ya pengusaha ini malah ngelama dalam bahasa Jawanya kan gitu, merajalela seenaknya sendiri kan. Nah ini yang saya kira indeks ini perlu menjadi catatan kita. Kalau dalam case pelaku usahanya yang dirugikan, itu pernah ada case seperti itu apa enggak? Jadi pelaku usaha itu juga konsumen sebenarnya ketika dia menerima barang. Jadi pelaku usaha ini kan produksi, kalau barang kan gitu, kalau jasa ya beda lagi. Tetapi dia menerima barang dari luar, impor kayak atau beli dari perusahaan lain, itu sudah konsumen. Misalnya bahan baku tepung, bahan baku gula dan sebagainya. Ketika mereka sudah berinteraksi, maka menjadi domain konsumen. Nah, dia juga bisa melakukan pengaduan ke kami. Jadi bukan hanya konsumen, tapi pelaku usaha juga menjadi domain kita kan gitu. Artinya pelaku usaha ini kalau sudah menerima transaksi baik bahan baku maupun, karena kan ada B2B juga, perusahaan antar perusahaan, itu juga menjadi domain kita dan berhak mengadu, termasuk masyarakat kan gitu. Jadi di kami ada LPKSM, itu lembaga swadaya masyarakat yang memang tugasnya ya menjadi mengadvokasi masyarakat kan gitu. Kemudian ada BPSK, Badan Pelindungan Sengketa Konsumen di tingkat bawah, karena jangkauan Indonesia ini kan dengan sekian banyak pulau nggak bisa kita jangkau dengan nasional kan gitu. Nah itu kalau ada sengketa-sengketa misalnya tentang leasing, itu bisa diselesaikan di BPSK, karena persoalan tarikan motor tiba-tiba di jalan dan mobil dan ada pihak ketiga, itu juga apalagi penjol yang sekarang jumlahnya 3.600 yang ilegal kan gitu. Yang legal cuman jumlahnya 150, sedikit sekali dibanding dengan yang ilegal. Nah ini kan juga apalagi leasing ini kan sekarang lebih ganas karena masyarakat di saat pandemi, di saat ekonomi lagi lesu, tentu
ya membayarnya agak susah, apalagi yang ojek-ojek online kan gitu misalnya. Ya. Ojol-ojol itu saya kira dengan situasi ini kan kemudian tidak bisa terlalu leluasa untuk membayar. Nah, ini tentu ada fungsi kami ya memberikan kepada presiden supaya ada kebijakan khusus, rescheduling, refocusing dan sebagainya. Dengan kemarin di MK dengan fidusia itu kemudian seperti itu, tentu itu upaya-upaya kami dari pemerintah untuk melakukan langkah-langkah yang supaya melindungi konsumen kan gitu. Kalau kemudian tiba-tiba dipaksa di jalan dan tidak ada solusi, padahal dia sudah membayar misalnya, kan sudah ngangsur selama setahun, kemudian sudah DP, tiba-tiba ditarik, maka harus ada pihak ketiga di rekomendasi kami untuk menyelesaikan itu. Jadi bisa melalui koperasi, bisa melalui perbankan, untuk ya dibelilah kan gitu, supaya jeripaya dari sang ojek online misalnya yang sudah berdarah-darah, berkeringat dan sebagainya itu bisa tercover lah. Dan misalnya kalau sudah dinilai 8 juta misalnya ngangsur motor, ya tentu bisa ditaksir 6 juta lah, yang 2 juta menjadi administrasi dan sebagainya misalnya, kan bisa sebenarnya. Solusi-solusi itu yang kita dengan BPSK, LPSKM untuk mendampingi masyarakat supaya tidak rugi kan. Dan setiap hari ada berapa banyak gitu? Kalau soal leasing ya tahu sendirilah berapa jumlah motor, berapa jumlah mobil, belum yang perumahan yang disegel tiba-tiba dan sebagainya. Sangat banyak sekali faktor ini, dan kita ada 10 sektor yang sangat krusial kan gitu. Perumahan ini yang janji-janji marketing perumahan yang katanya luasnya, katanya nanti ini dekat dengan jalan tol macam-macam, ternyata dalam prakteknya, apalagi pembeli kita ini kan kadang yang penting kan yang murah, enak, kemudian pokoknya dia paling murah aja yang itu, yang harga faktor utamanya. Sementara sebenarnya harga itu kan ya ada nilainya, yang nggak halus kemudian sekedar. Nah, masyarakat kita itu kan ya itu tadi masih dalam kategori itu kita ini. Nah ini saya kira PR besar kami BPKN untuk terus upaya untuk menyelesaikan kalau kasus-kasus. flow-nya Pak Mufti, flow-nya dari proses laporan, terus kemudian mungkin penyelesaian atau mediasi penyelesaian, terus kemudian sampai ke eksekusi. Itu gimana sih Pak? Flow-nya gimana? Ya, jadi kami melalui aplikasi pengaduan BPKN 153 melalui 153. Android, bisa di-download atau iOS atau apapun lah aplikasi yang ada. Kemudian masyarakat register. Nah, kalau mau mengadu via handphone aja dimanapun bisa kan gitu. Tapi harus register dulu. Register dulu, karena kan kami perlu identifikasi kan gitu. Ya, dalam register itu harus mencantumkan nomor KTP-nya dan sebagainya. Ya, identitas nama, kemudian ya standar lah. Identitas itu, kemudian ya kalau sudah aplikasi oke, paling ya 1 menit 2 menit selesai kan gitu. Kita punya passwordnya. Ada fotonya juga Pak? Ada fotonya. Harus nah, foto, disitulah kemudian ada pengaduan. Apa yang mau diadukan, misalnya ketika di bandara katanya 2 jam menunggu dapat makan, ternyata nggak dapat makan, ya kita bisa lakukan pengaduan. Katanya di nyebut merek nggak apa-apa ini ya? Nah, boleh. Indomart katanya pengembaliannya yang 200 perak diganti permen misalnya kan gitu. Yang kecil-kecil boleh mengadu kan gitu. Katanya macam-macam lah. Kalau janji-janjinya pelaku usaha atau pengusaha kan banyak sekali kan. Katanya nanti ada bonus TV, kalau beli rumah ini dapat sekian, kalau sekian DP sekian dapat sekian. Itu banyak sekali lah dengan diskon-diskon, dengan bonus-bonus. Ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Bisa mengadu ke kami dan kami akan proses. Hamin pertama ketika ada bukti, apa bukti transaksi kayak ada bukti apa pendukung, kita akan keluarkan ini surat perintah untuk penyelesaian kan gitu. Cepat itu kan hitungan hari. Suratnya itu dari kami. Kami akan menyurati BPKN konsumen dari BPKN ke konsumen. Konsumen bisa pelaku usaha, bisa LPKSM, bisa semuanya lah. Pemerintah juga menjadi konsumen. Nah itu kemudian kami proses. Kami panggil, kami mediasi pihak-pihak yang terkait dalam online dispute resolution. Jadi kami juga online kan gitu, bisa menyurati dulu, kemudian kalau nggak datang dengan secara online ya kalau mestinya harus ketemu langsung kan gitu. Kalau bisa diselesaikan secara langsung ya enak, tetapi kalau enggak kami perlu lembaga lain. Misalnya kalau ada pidananya saya minta tolong polisi. Kalau ada unsur yang lain ya misalnya. Dan itu selalu ditindaklanjuti ya? Ditindaklanjuti. Kami punya tim khusus lah yang memang spesialis kan gitu, spesialis keuangan, spesialis perumahan, yang pengetahuan hukum dan pengetahuan penyelesaiannya dia sudah paham lah. Kalau sebenarnya kan kayak dokter lah, kita ini udah tahu lah kalau masalah ini ya ini kan gitu misalnya. Kalau nggak mungkin lah, oh ini sakit perut kita kasih sakit kepala kan nggak mungkin gitu. Oh masalah perut ya gini kan gitu. Nah
sektor-sektor itu yang sesungguhnya kita tangani dan SOP kita harus 2 minggu selesai kan gitu. Dan 2 minggu harus harus selesai. Kalau nggak selesai kita limpahkan ke pihak yang terkait. Misalnya kalau ke peradilan ya peradilan, kita jalan di peradilan. Nah, yang menjadi soal ini kan lembaga negara, tapi mungkin dalam sebuah case yang melakukan yang dianggap melakukan pelanggaran itu adalah misalnya lembaga negara, pemerintah, government, BUMN misalnya. Gimana itu Pak? Itu diselesaikan juga? Menurut saya lebih enak yang pemerintah atau BUMN karena jelas gitu loh siapa pemimpinnya, siapa direkturnya utamanya. Kami kemudian melakukan semacam investigasi. Ya kalau biasanya kalau BUMN lebih enak karena lebih cepat karena mereka tahu ini sama-sama lembaga negara kan gitu misalnya, dan nilai kerugiannya kan nggak besar. Biasanya nggak terlalu besar kecuali asuransi ya memang sangat besar kan gitu. Nah kalau seperti itu cepat selesai, misalnya Garuda tentang refund, tentang tadi keterlambatan pesawat dan sebagainya, maka dengan cepat kita lakukan. Misalnya bank-bank plat merah Himbara misalnya, ada BNI, BRI, Mandiri. Kami malah ketika kami, Pak ini ada pengaduan, dia langsung datang ke kami malah lebih cepat. Saya akan selesaikan misalnya. Kasus yang paling happening apa Pak? Yang berurusan dengan BUMN? BUMN yang paling happening ya tentu asuransi kan gitu, karena paling besar nih 54 triliun angka kerugiannya konsumen sesungguhnya cukup besar kan gitu. Itu yang menginisiasi kemarin salah satunya BPKN ya Pak? Ya kami karena pengaduan cukup masif, banyak sekali kan gitu, hampir tiap hari karena itu konsumen kita ini BUMN juga, ada dari Garuda, dari Skopindo, dari macam-macam datang ke kami, belum lagi yang konsumen yang langsung ya, yang jumlahnya ribuan, berkelompok mereka bikin komunitas, bikin asosiasi, ya mereka nggak bikin, saya nggak mau kalau satu-satu, tolong bikin asosiasi dulu, tolong diasosiasi dulu, kemudian masuk ke kami kan gitu, jangan sampai kalau jumlahnya katakanlah konsumennya 50.000 ke saya semua kan ya, makannya gimana kita untuk servis mereka beli-beli itu kan juga kita pusing kan gitu. Tapi kalau kemudian dia bikin asosiasi korban asuransi misalnya, ya kami akan hubungan dengan organisasi itu misalnya kasus yang di Surabaya, surat ijo Surabaya seperti itu kita lakukan kan gitu. Jadi mereka kita minta bikin asosiasi, kalau 54.000 semua datang ke Jakarta ya penuh Jakarta kan misalnya kan gitu. Nah seperti itulah kita mengupayakan hal-hal yang sangat supaya masalahnya bisa kita tangani, tapi juga persoalan konsumen, karena kan konsumen ini sudah rugi kemudian harus keluar biaya untuk transportasi dan sebagainya, tentu kasihan kan kita kan harus hadir lebih cepat. Nah seperti itu. Lebih dalam lagi Pak Mufti, kadang kan konsumen tidak tahu, publik tidak tahu bahwa produk-produk yang dibuat oleh sebuah perusahaan itu dalam rentang waktu yang lama ini akan membahayakan. Oh betul. Nah itu kan ada fungsi preventifnya. Jadi apa yang dilakukan oleh BPKN, misalnya melihat kenyataan seperti ini. Jadi misalnya ini sebetulnya bahaya ini, tapi publik nggak tahu. Betul. Tapi BPKN mungkin sudah melakukan riset, mungkin sudah melakukan penelitian yang ini dalam jangka panjang berbahaya. Apa yang dilakukan melihat seperti itu? Ya, kalau misalnya sektor makanan atau minuman, kami riset dulu, melakukan sampling di lapangan, kemudian uji lab, kemudian temuan kami apa, itu untuk sebagai bahan kami untuk nantinya rekomendasi ke presiden kan gitu, karena hampir semua produk-produk yang di masyarakat itu sebenarnya banyak masalah kan gitu. Misalnya kita sebenarnya dari media, baca-baca media kok ada keluhan sakit perut, ada keluhan kok pusing-pusing, sementara apa ini masalahnya kan gitu, di sana ada masalah misalnya soal vaksin palsu kemarin kan gitu, misalnya soal minuman, soal makanan yang jumlahnya luar biasa banyaknya. PCR palsu juga Pak. Misalnya macam-macam. Ya, misalnya soal emas, kita juga sudah survei, semuanya sudah survei untuk sektor-sektor yang menyangkut hajat orang banyak kan gitu. Dan itu kan dari media kami, misalnya dari Genpi ada berita apa, kami juga amati, kok ini ada keluhan soal sakit perut misalnya kan gitu, apa masalahnya kan gitu. Nah semakin kemudian isu-isu dunia misalnya mikroplastik, nah itu misalnya contoh
ketika Aqua ini kan pakai bahan baku plastik. Ya. Plastik ini apakah yang asli, apakah yang palsu, apakah yang ini yang daur ulang dan sebagainya, pengaruhnya terhadap air ketika dikonsumsi, ketika masa berlakunya cukup panjang. Ya, dicantumkan misalnya 3 tahun misalnya, mana mungkin air kedaluarsanya 3 tahun misalnya, secara logika aja nggak masuk misalnya. Nah, ketika kena paparan matahari misalnya bagaimana itu juga menjadi bagian dari konsentrasi kami. Ketika dimasukkan di dalam mobil, ya misalnya lebih dari 1 hari udah dibuka, katanya kalau itu di ada mobil itu sudah mikroplastik. Kami melakukan uji lab seberapa kandungannya itu berbahaya apa enggak kan gitu. Tetapi kan ini menyangkut hajat orang banyak, perusahaan besar dan sebagainya, tentu kita hati-hati kan gitu, karena yang terlibat di situ banyak sekali dalam konteks konsumen, dalam konteks agen-agen kan gitu. Tenaga kerja. Itu tenaga kerja. Misalnya rokok yang tidak boleh, aturannya tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak, tidak boleh dikonsumsi di sekolah, di luar sekolah. Kami kajian-kajian seperti itu dan nyarankan kepada BPOM, kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan bikin satgas untuk keliling gitu. Jadi proteksinya kita lakukan sejak awal sehingga tidak terjadi yang eksiden-eksiden yang misalnya kayak kemarin kasus di tronton yang nabrak di Balikpapan ya kalau nggak salah itu ya. Balikpapan, Itu sebenarnya sudah ada aturannya, mobil yang standar ini nggak boleh, sudah 10 tahun harus ini harus seperti itu, sebenarnya ada ISO-nya kan gitu. Aturan sudah ada. SOP-nya ada, tetapi kan dilanggar, akhirnya ya pasti kecelakaan kan gitu. Sudah bisa dipastikan kalau umur mobilnya udah umur sekian, kemudian perawatannya begini, kayak kasus-kasus kecelakaan pesawat juga kita menjadi perhatian kita gitu loh. Kereta api. Jadi bukan hanya mencari kasus pelanggarannya, tapi juga preventif lah kita. Preventionnya juga bagus, karena tujuan utamanya pasti untuk menjaga konsumen agar mereka itu tidak dirugikan dalam bentuk apapun. Baik, Ken People, menarik sekali diskusi kita pagi ini bersama Pak Mufti Mubarok. Kita ikuti sesi berikutnya. Pak Mufti, kalau boleh tahu nih, dalam keseharian Pak Mufti olahraganya apa setiap hari? Wah, ini kita jalan pagi nih harus ini, karena supaya ya stamina kita lah. Jalan pagi sehari berapa kilo, Pak? Ya paling sekilo udah cukup lah untuk sekedar keringat. Dilakukan setiap hari? Ya kalau sempat kan gitu, kalau kami lagi tugas di luar kota ya sering tugas, karena kami kan sering keliling ke Indonesia kan gitu, dari ujung Papua, ujung Aceh, ke luar negeri juga kadang-kadang. Nah kalau bertugas ke mana-mana itu Pak, Bapak selalu mencoba kuliner yang khas dari daerah itu apa enggak? Wah itu kita ya pastilah. Karena salah satu kan kita juga sambil ngecek kondisi produk-produk yang di masyarakat sana, misalnya pecel misalnya, kemudian empek-empek Palembang itu apakah sesuai SOP misalnya, kan juga itu menjadi bagian kita. Nah sekarang kita pengen tes nih Pak Mufti, mohon sebutkan 10 Pak makanan tradisional yang asli daerah, silakan Pak. 10? Ya. Kayak Pak Jokowi nih. Nanti berarti dapat sepeda ini. Ayo Pak, silakan Pak. Ya, pecel Lamongan, soto Lamongan. Ya ada 2 Lamongan, kemudian Surabaya ini bebek Madura, ya misalnya, kemudian empek-empek Palembang, kemudian mie Aceh 5, kemudian karedok Bandung, ketoprak Jakarta 7, kemudian soto Bogor. Soto Bogor masuk ya? Kalau Makassar Pak? Oh kalau Makassar ya mie titi misalnya kan gitu. Oke. Terkenal, kemudian ini es petung atau es itu pisang hijau kan gitu. Pisang hijau ya. Berapa tadi? Sudah 8. Oh, udah baru 9 Pak. Baru 9. Satu lagi Pak. Satu lagi ya rawon. Surabaya banget ini. Karena kita wong Surabaya jadi apal Surabaya lah. Oke Pak. Ya. Luar biasa. Berarti teruji kalau di daerah itu selalu mengkonsumsi kuliner lokal, kuliner tradisional. Nah Pak, kalau soal minuman, memilih kopi atau teh? Kami teh kan gitu, karena tidak perokok, kami nggak terlalu hubungan kopi dan rokok ini kan ada hubungan, tapi
karena kita bukan perokok jadi teh aja kan gitu. Iya. Jadi Faktor U. nggak suka kopi memang dari dulu. Ya kalau lihat ini bentuknya hitam, kayak lihat rokok juga sama kita lihat. Rawon hitam juga Pak, Iya enak juga kan. Iya. Tapi bukan soal hitamnya, tapi kopi ini kadang-kadang kita ya inilah ada ketika katanya kan nggak bisa tidur kan gitu. Kalau makan rawon kita masih bisa tidur. Bener, kalau kita kopi asli kita nggak bisa tidur, memang ini pusing kan gitu. Seperti karena nggak pernah minum, mungkin kalau minum tiap hari ya aman kan, itu kan juga faktor pemilihan kita, choice kan gitu, pilihan kita. Iya. Pak Mufti, kalau soal selera musik sekarang. Waduh ini. Nah, ini ya. Kita pasti dangdut ini. Udah gak ada pertanyaan kalau gitu Pak. Karena wong Jawa Timur. Sekarang kalau dangdut Pak. Iya. Artis dangdut yang menurut Pak Mufti paling keren. Waduh. Siapa, Pak? Masih Maroma kalau orang Madura. Roma Irama. Kalau yang faktor kolonial masih yang lama kan gitu. Kalau yang baru-baru ya banyak kan gitu. Hafal lagu-lagunya Roma Irama. Wah, agak lumayan kan gitu. Karena memori kita banyak itu waktu kecil kan gitu. Di pondok pesantren Yang kan. paling menarik dari lagunya Haji Roma apa Pak? Yang judulnya apa? Ya mungkin bujangan atau begadang gitu-gitu aja. Pokoknya hubungan dengan kehidupan lah. Luar biasa. Kalau musik lain Pak, misalnya anak-anak muda sekarang itu kan suka R&B, ada yang suka jazz, ada yang suka pop, ada yang suka klasik. Iya. Itu musik-musik modern itu apa yang paling masuk di Pak Mufti? Ya karena kita sebagai konsumen seni ya suka menikmati kan gitu, sekedar untuk menikmati tapi bukan sebagai penyanyi kan gitu. Meniru-niru kan kita agak susah karena logat kita ini kadung medok, orang Surabaya ini kan logatnya nggak terlalu bagus kan gitu. Kalau jadi presenter biasanya kejebak di medoknya itu kan gitu. Kita kadang-kadang tahu diri lah. Pokoknya ya semua musik asik kan gitu. Nah itu sebagai. Tapi yang paling asik tetap dangdut ya Pak. Ya pasti dangdut sama pop lah kedua kan gitu. Baik Pak Mufti, terima kasih banyak diskusi kita yang menarik pagi ini. Semoga BPKN ke depan makin sukses, makin mandiri, makin kuat, makin melindungi konsumen Indonesia, makin melindungi masyarakat Indonesia dari segala bentuk transaksi yang merugikan, sehingga menjadi fair play. Jadi antara penjual maupun pembeli itu sama-sama mendapatkan benefit yang seimbang. Jadi kita punya tagline, pelaku usaha atau produsen bertanggung jawab, konsumennya cerdas, pemerintahnya hadir. Insya Allah persoalan transaksi tadi nggak ada terlalu banyak masalah kan gitu. Oke, luar biasa. Konsumen harus tanggung jawab, jangan sampai tadi itu dalam tanda kutip tidak sesuai dengan yang disesuaikan dengan konsumen kan gitu. Yang harapan kita seperti itu. Luar biasa. Dan kami pemerintah harus hadir. Itu yang paling penting. Ya masyarakat juga bingung siapa yang jadi wasit, siapa yang bisa menyelesaikan ini, karena dengan kehadiran pemerintah ini cukup, karena kita punya regulasi, punya aturan, punya SOP dan sebagainya, dan kita lebih punya gengsi lah di mata, lebih percaya ke kita kan gitu. Dan kami juga melakukan pembinaan kepada LPKSM seperti JLK itu LPKSM gitu loh. Itu yang sayap-sayap kita lah. Semoga makin sukses, semoga makin dirasakan dampaknya oleh masyarakat dan semakin baik menuju Indonesia yang lebih hebat. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Mufti. Dan Can People dimanapun kalian berada, tentu masih banyak yang kita ingin diskusikan dengan beliau, dengan Pak Mufti. Tetapi diskusinya mungkin kalian bisa download aplikasinya genpi.co dan baca beritanya di situ.